Namo Buddhaya. Selamat malam Sila yang saya hormati, Sila Gunanandini, Romo Ramani, saudara-saudara sekalian yang berada di Zoom malam ini, Zoom GAS Grup Anjang Sana Wihara Eka Dharma Loka Surabaya. Pertama-tama kita yang berjumpa pada minggu pertama bulan ini dan tahun ini, saya ucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga kita semua diberkahi kesehatan, kemajuan batin di dalam bimbingan Tiratana, dan segala usaha yang sedang kita lakukan berjalan lebih baik. Pengabdian kita di dalam grup Anjang Sana Wihara Eka Dharma Loka ini semakin meningkat. Baiklah, kita segera mulai dengan membacakan nama-nama dari saudara-saudara kita yang pada malam hari ini kurang beruntung kesehatannya. Baik, saya mohon Pak Yosef untuk membantu saya membacakan nama-nama dari yang sakit. Semoga yang sakit segera sembuh kembali. Untuk Bapak Agus Sutardi, Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Bapak Ala Irawan, Rumah Sakit Adi Husada, Undaan, kamar D408. Bapak Amin, Rumah Sakit Adi Husada, kamar D303. Bapak Angka Wijaya, Surabaya. Bapak Budi Hartanto, Surabaya. Bapak Budi Tirto, Bandung. Bapak Edi Santoso, Saumlaki, Maluku Tenggara Barat. Bapak Hadi Gunawan, Tarakan, Kalimantan Utara. Bapak Harja Wandira, Surabaya. Romo Harvey, Surabaya. Bapak I Gusti Ngurah Riki Cahyawan dirawat di Rumah Sakit Siloam Denpasar, kamar ICU. Ke-12, Bapak Iwan Tan, Kota Mesa, Negara Bagian Arizona. Bapak Martono, ICU Rumah Sakit Adi Husada, Undaan. Bapak Mus Mualim, Malang. 15, Bapak Prasetya, Surabaya. 16, Bapak Rudolf Paul, Batu. 17, Bapak Sianto, Jakarta. 18, Bapak Sukresno, Surabaya. 19, Bapak Tan Gai Sing, Toko Indah, umur 75 tahun, Pasuruan. Bapak Chua Chong Gi, umur 66, Mojokerto. Bapak Trianggono, Surabaya. 22, Bapak William, Surabaya. 23, Bapak Willy Teja Lesmana, Bali. 24, Bapak Wongso Dipo Wahyudi, Tabanan, Bali. 25, Bapak Yudi Dwi Tirta, Jakarta. 26, Bapak 27, Ibu Ari Chandrawati, Bali. 28, Ibu Krisnawati Kamal, Jakarta. 29, Ibu Dewa Ayu Novayanti Wibawa, Jalan Sekar Tunjung 2, strip 1, Denpasar, Bali. Ibu Ernawati, Jakarta. 31, Ibu Velan, Surabaya. 32, Ibu Herlina Toli-Toli. 33, Ibu
Jukani Sidoarjo. 34 Ibu Lau Pek Hua Surabaya. 35 Ibu Lim Tris Neo Rumah Sakit Adi Husada Undaan kamar D 311. 36 Ibu Lita Mutia Surabaya. 37 Ibu Luisa Mintarya Surabaya. 38 Ibu Lu Hui Chen Sumatera Utara. 39 Ibu Lu Hui Peng Denpasar. 41 Ibu Ni Ketut Chandra Wiratmi Jalan Sekar Tunjung 2 nomor 1 Denpasar Bali. 42 Ibu Nita Jakarta. 43 Ibu Po Mikun 96 tahun dan Ratna Kusuma Himawan Surabaya. 45 Ibu Samsyah Pontianak. 46 Ibu Siska Surabaya. 47 Ibu Siswati Jakarta. 48 Ibu Swan Andes Bogor. 49 Ibu Sulijana Rumah Sakit Adi Husada Undaan D 205. 50 Ibu Sri Lani Hartanto Surabaya. 51 Ibu Sri Ratna Hartanto Surabaya. 52 Ibu Sulistiowati Teja Jadi Surabaya. 53 Ibu Tan Kim Lian Nio Bogor. 54 Ibu Ciong Melia Chandra Surabaya, sekarang dirawat di Penang. 55 Ibu Ciang Melia Chandra Surabaya. 56 Ibu Triwula Handayani Bekasi Jakarta Barat. Bekasi Jawa Barat. 57 Ibu Uruvela Cipto Jakarta. 58 Ibu Foni Japari 73 tahun Makassar. Ibu Waluyo Surabaya. Nyonya Li Liang Eng Jakarta. 61 Nyoman Kurniawati Surabaya. 62 Saudara Liki Chandra Surabaya. 63 Saudara Lukas Jakarta. 64 Saudari Karin Jambi. 65 Saudari Caroline Surabaya. 66 Saudari Yeni Swan Pranoto Surabaya. 67 Sri Ratna Bekasi. Kemudian Saudari Serafin Noli Noto Sagoro Jakarta. Saudari Valeri Trisnadi yang dirawat di NICU Bayi Rumah Sakit Hermina Jakarta Jatinegara. 70 Anak Agung Bagus Surya Mataram. 71 Anak Aldri Wilbert di Rumah Sakit Adi Husada Undaan kamar A 212. 72 Anak Anggita Tri Ratna Lombok. 73 Anak Leon Surabaya. 74 Anak Ricardo Budilar Tarto Surabaya. Demikianlah nama-nama dari saudara-saudari kita yang pada malam hari ini sedang menderita sakit. Semoga dengan dibacakannya parita ini dapat memberikan atau membuahkan karma baik dengan kesembuhan yang lebih cepat ataupun ketenangan batin bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Marilah kita buka dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo
Dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo Sanggang namami Yamaham mayang Bhagawantang saranang gata Yono Bhagawa Sata Yasa cek mayang Bhagavato Damang Rojema Ikmehi sakarehi tang Bhagawantang Sasadamang sasawa Kasanghang Abhipujayama. Berikutnya kami mohon yang saya hormati Sila Gunanandini untuk memimpin pembacaan parita pada malam hari ini. Saya persilahkan Sila. Baik, yang saya hormati seluruh umat Buddha yang hadir dalam kegiatan, guys, pembacaan parita, terkhususnya untuk sahabat Dhamma kita semuanya yang saat ini sedang menderita sakit. Romo, Ramani, Ibu Bapak, serta hadirin sekalian, marilah kita awali eh, pembacaan parita untuk ketenangan batin dan juga kesehatan bagi sahabat-sahabat Dhamma kita semuanya dengan pikiran, niatan yang bajik, dan kita awali dengan penghormatan awal mengagungkan Guru Agung Buddha. Parita ini akan saya pimpin dan nanti Ibu Bapak serta hadirin sekalian boleh mengikuti ataupun mendengarkan di dalam batinnya masing-masing. Semuanya diarahkan dengan pikiran bajik. Semoga sahabat-sahabat Dhamma kita semuanya yang saat ini sedang menderita sakit, terbebas dari sakit, yang sedang mengalami duka, terbebas dari duka. Dan semoga mereka segera memperoleh kondisi untuk dapat memiliki kesehatan batin dan juga jasmani agar kualitas-kualitas luhur di dalam batin mereka dapat berkembang dengan baik. Ya, mari kita awali dengan Wandada. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho wicacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisadam masarati satta dewa manusanang buddho bhagawati
Swaghato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditabo Winyuhi Ti Supadipanno Bhagavato Sawaka Sangho Ujupadipanno Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Samicipatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Cattari Purisa Yuga Niata Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjalikaraniyo Anuttarang Punyaketang Lokasapi Nathi me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena sajawacena sotite hotu sabada Nathi me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena sajawacena sotite hotu sabada Nathi me saranang anyang Sangho me saranang warang Etena sajawacena sotite hotu sabada Yani dabutani sama gatani bumani wa yani wa antalike sabbe wa buta sumana bawantu atau pisaka casunan tubasitang tasmahi buta nisame tasabe metang karota manusia pajaya diwacarato jaharantiye baling tasmahinera kata apa mata yang kinciwitang idawa hurang wa sage suayang ratanang panitang nano samang atitadhagatena idam pibuddhe ratanang panitang etena sacena suati hotu kayang wiragang amatang panitang yada jaga sakyamuni samahito nakte nadamne nasamati kinci idam pidam me ratanang panitang
etena sacena suati hotu yam Buddha seto pariwana yisucing samadhimanan tarikanya mahu samadina tena samona wijati idam bidam me ratanang panitang etena sacena suati hotu kang pugala atasatang pasata catari eta niyuga nihonti teda kineya sugata sasawaka ete sudinna nimaha palani idam pisangge ratanang panitang etena sacena suati hotu supayuta manasah sadalhena nikaminogo tamasa sanamhi te patipata amatang wigaya ladha muda nibuting bunjamana idam pisanghe ratanang panitang etena sacena suati hotu yatin dakilo patawing sitosia catu biwate biasam pakam piyong tatu upamang sapurisang wadami yo Arya saca ni awe capasati idam pisangge ratanang panitang etena sacena suati hotu ye Arya saca niwibhawayanti gambira nyena sudesitani kinca pite honti busa pamata nate bawang atamama diyanti idam pisang ratanang panitang etena sacena suati hotu sahawasada sana sampadaya taya sudamma jahita bawanti sakayadi wiciki citanca sila batang wapiyada tikinci catuhapa ye hijawi pamuto caca bita nani ababokatung idam pisangge ratanang panitang etena sacena suati hotu kinca pisokamang karoti papakang kayena waca yuda cetasawa ababusota sapati cadaya ababata di tapada sawuta
idam pisangge ratanang panitang etena sacena suati hotu wana pagumbe yata pusitage Gimhanamase patamasminggimhe tatu pamang damawarang adesayi nibbanagaming paramang hitaya idam pibuddhe ratanang panitang etena sacena suati hotu waru waranyo waradu waraharu Anuttaro Dhammawarang Adesayi Idam Pibuddhe Ratanang Panitang Etena Sacena Suati Hotu Kinang Puranang Nawang Nati Sambhawang Wirata Cita Yatike Bawasmi Teki Nabija Awirul Hicanda Nibanti Dira Yatayam Padipo idam pisangge ratanang panitang etena sacena suati hotu yani dabutani sama gatani bumani wa yani wa antalikhe Tathagatang Dewa Manusa Pucitang Buddhang Namasa Masuati Hotu Yani Dabuta Nisamagatani Bumani wa Yani wa Antalikhe Tathagatang Dewa Manusa Pucitang Dhammang Namasa Masua Tihotu Yani Dabutani Sama Gatani Bumani wa Yani wa Antalikhe Tathagatang Dewa Manusa Pucitang Sanghang Namasa Masuati Hotu Metanca sabalokasming manasambhavaye aparimanang udang ado catiriyanca asambatang awerang asapatang Pitancarang nisinowa saya nuwa yawata sawigata midho etang sating aditeya Brahma metang wiharang idamahu ditinca anupagama silawada nasampano kame suwine yagedang nahi jatuga baseyang punareti ti
bocanggo sati sangkato damanang wicayo tata wiriyampi tipasadi bocangga catata pare samadupe kabocangga satete sabadasina munina samadakata bawita bahulikata sangwatanti abinyaya nibbana ya cabodiya etena sacawacena sotite otu sabada ekasming samayenatho mogala nancakasapang gilane dukite diswa bocangge satade sayi te catang abinanditwa roga mucing sutang kane etena sajawajena sotite hotu sabada ekada damarajapi gelanyena bipilito cunda tere natanyewa bana petwa nasadarang samoditwa caabada tamhawutasithanaso etena sajawacena sotite hotu sapada pahinate caabada tinanampi mahesinang magahata kilesawa patanupati damatang etena sacawacena sotite hotu sabada sakatwa budaratanang osatang utamang warang hitang dewa manusanang Buddha teje nasotina nasantu padawa sabe Dukhawu pasamentu te sakatwa dhamaratanang osatang utamang war parilahu pasamanang dhammateje nasotina nasantupad dawasabe bahaya wupasamentu te sakatwa sangharatanang osatang utamang warang pahuneyang pahuneyang sanggateje nasotina nasantu padawasabe rogawu pasamentu te Bawatu sabba manggala
Rakhantu sabba dewata sabba buddha nubawena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang Rakhantu sabba dewata sabba dhamma nubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggala Rakhantu sabba dewata sabba sangha Anu Bhave Sada Soti Bhavantu Te Sadu Sadu Sadu, sadu, sadu. Baik, setelah kita membacakan parita bersama-sama, tiba saatnya kita sekarang sejenak mencoba untuk mengarahkan pikiran kita kepada semua makhluk, terkhususnya kepada sahabat-sahabat dhamma kita yang saat ini sedang menderita sakit jasmani. Semoga mereka terbebas dari derita jasmani. Semoga semua yang saat ini sedang mengalami duka terbebas dari duka. Dan siapapun diri kita saat ini, baik yang sedang berada jauh ataupun dekat, kita mencoba untuk mengarahkan perhatian kita kepada segenap makhluk, memancarkan pikiran cinta kasih tanpa batas, memancarkan welas asih karuna kita dengan harapan semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari membenci dan dibenci, bebas dari memusuhi dan dimusuhi. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan yang telah mereka peroleh. Semoga semua makhluk yang berada di depan saya, di belakang, di samping kiri ataupun kanan, di atas ataupun di bawah, di segenap penjuru, para dewa dan lain-lain, semoga mereka terbebas dari kebencian dan kemarahan, terbebas dari kebodohan dan kegelapan batin, terbebas dari keserakahan dan ketamakan. Semoga mereka dapat hidup damai dan bahagia. Terus menerus kita pancarkan pikiran-pikiran, puncaran-puncaran kebajikan itu dalam batin kita masing-masing. Semoga getaran kesadaran baik ini mampu menyentuh batin mereka yang saat ini sedang mengalami duka. Semoga mereka terbebas dari duka. Mari meditasi kita lanjutkan.
Semoga dengan munculnya pikiran-pikiran bencik yang kita kembangkan saat ini, mengarahkan batin kita terbebas dari kebencian, terbebas dari permusuhan, terbebas dari mendengki dan didengki. Semoga pikiran kita senantiasa selalu muncul pengharapan-pengharapan baik terhadap semua makhluk. Semoga saat ini siapapun yang sedang mengalami duka, terbebas dari duka, yang sedang dirundung ketakutan, terbebas dari ketakutan, dan siapapun mereka yang saat ini sedang menderita sakit, terbebas dari penyakit. Semoga semuanya berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai, sabi sata bawantu suki tata. Sadu, Satu, sadu, satu, satu. Anumodana atas silani Gunanandini yang saya hormati, yang telah membimbing Parita dan meditasi secara baik. Untuk selanjutnya saya mohon yang saya hormati atas silani Gunanandini untuk memberikan anusasana. Kami persilahkan. Ya, mari semuanya, Ibu Bapak serta hadirin sekalian, kita bersikap anjali mendengarkan anusasana singkat ini dengan diawali penghormatan kepada Guru Agung kita, beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Arogyang paramangklabhati. Kesehatan adalah keuntungan yang terbaik. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan malam hari ini, saya sangat berbahagia karena memperoleh kondisi dan kesempatan untuk bisa bersama-sama melakukan kebajikan dengan grup Anjang Sana Wihara Eka Damaloka yang menyelenggarakan serangkaian kegiatan rutin setiap malam eh, malam Sabtu ya untuk Selasa pembacaan kita. malam Selasa, maaf ya, malam Selasa untuk pembacaan Parita bersama, khususnya eh, ditujukan kepada sahabat-sahabat Dhamma yang saat ini sedang menderita sakit. Dan ini merupakan satu eh, perbuatan baik yang tidak dikatakan remeh, ya, tidak boleh juga dianggap kecil. Karena ketika kita dalam waktu yang singkat sekalipun, bahkan dalam 1 detik saja, kita mampu mengarahkan pikiran kita pada kualitas kebajikan, maka di sana muncul ya ratusan ribu kesadaran baik yang bisa kita kembangkan setiap saat. Dan tentunya di mana kesadaran baik itu muncul dalam pikiran kita, maka karma-karma baik yang kita perbuat di momen saat pikiran baik itu muncul akan membawa pada potensi ya hasil-hasil yang bermanfaat untuk diri sendiri, si pembuat kebaikan itu pun,
dan juga untuk mereka yang merasakan secara langsung apa yang kita lakukan pada saat ini. Dalam Anusasana singkat ini saya ingin menyampaikan satu uraian dhamma singkat yang terdapat di dalam Anggutara Nikaya. Sang Buddha pernah memberikan satu penjelasan, dan penjelasan ini diulang kembali oleh Bante Ananda di dalam salah satu topik Dhamma yang berjudul penyakit. Ya, penyakit. Rogya. Jadi dikatakan oleh Guru Agung Buddha ada dua jenis penyakit yang pasti akan diderita oleh setiap makhluk, khususnya manusia. Ya, yang pertama yang disebut sebagai penyakit jasmani, ya, penyakit jasmani. Dan yang kedua disebut sebagai penyakit batin. Nah, dua jenis penyakit ini sebenarnya selalu diderita oleh siapapun mereka yang lahir. Artinya mereka yang eh, mengalami potensi menjalani kehidupan ini, kelahiran ini, maka akan selalu mendapatkan dua potensi jenis penyakit ini, yaitu penyakit jasmani dan juga penyakit batin. Dan dikatakan kalau kita mengalami derita batin, di situ juga ada derita jasmani. Ya, ada derita batin, pasti ada derita jasmani. Tetapi orang yang menderita jasmani belum tentu akan menderita secara batiniah. Nah, maka pada saat ini kita akan mengupas sedikit saja, tidak banyak karena sifatnya anusasana. Tetapi nanti jika ada kesempatan lebih lama, misalkan ada sesi diskusi dan lain sebagainya, silahkan terbuka oleh Ibu Bapak sekalian. Saya akan menguraikan tentang apa yang dimaksud dengan derita jasmani. Derita jasmani ini adalah kondisi di mana fisik atau tubuh manusia tidak mampu menahan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, misalkan pada saat kita mengalami kondisi dalam suhu tubuh yang normal, kemudian ada perubahan suhu tubuh yang ekstrim, baik itu kondisi suhu tubuh yang rendah ataupun suhu tubuh yang tinggi, panas yang terlalu ekstrim ataupun dingin yang terlalu ekstrim. Nah, ini pun juga terjadi satu fenomena perubahan. Dan kalau seseorang tidak mampu menahan kondisi perubahan jasmani tersebut, maka dikatakan dia sedang mengalami derita fisik. Demikian juga perubahan-perubahan terhadap aspek unsur-unsur lainnya, yaitu misalkan unsur padat. Pada saat kita tubuh terasa normal, ya, terasa sehat, unsur padat di dalam tubuh jasmani kita ini mudah sekali dibentuk, mudah sekali untuk diarahkan. Tetapi pada saat unsur padat ini mengalami dominasi perubahan yang ekstrim, maka dia akan muncul rasa kaku yang sangat kuat, ya, ataupun rasa lentur yang sangat hebat, begitu. Nah, kelenturan ataupun kekakuan unsur padat ini yang tidak normal ini pun juga akan menyebabkan derita fisik, ya, derita fisik atau derita jasmani. Contohnya misalkan kalau seseorang sulit menggerakkan anggota tubuhnya sampai karena kondisi tersebut muncul rasa kekakuan di dalam tubuh jasmani. Misalkan kaku karena kram, kesemutan, ataupun juga kaku karena kondisi-kondisi penyakit lainnya, stroke dan lain sebagainya. Maka dikatakan itu juga mengalami satu kondisi derita jasmani. Ya. Kemudian pada saat unsur udara juga mengalami perubahan yang sangat ekstrim pada ruang tubuh jasmani kita. Jadi tubuh jasmani ini bisa digerakkan, bisa berproses, kemudian bisa melakukan satu sistem, ya, perubahan-perubahan yang normal atau sewajarnya ketika ruang-ruang yang mengisi eh, bagian-bagian tubuh kita yang terisi oleh udara dan lain sebagainya ini juga sesuai dengan porsi dan kebutuhannya. Misalkan paru-paru kita terisi oleh oksigen dengan baik, kemudian juga bisa mengeluarkan karbon dioksida dengan baik. Kalau ruang-ruang di dalam tubuh kita, pori-pori, sel-sel tubuh kita, ya tidak terisi udara dengan baik, itu pun juga akan menimbulkan satu potensi derita jasmani atau kondisi derita tubuh fisik yang disebut sebagai sakit jasmani. Demikian juga unsur-unsur
yang disebut sebagai cairan-cairan di dalam tubuh. Apabila cairan-cairan di dalam tubuh kita ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tidak tersalurkan ke organ-organ tubuh dengan baik, ya muncul perubahan-perubahan fisik yang sangat ekstrim. Tidak sampai ke otak, maka bisa terjadi dehidrasi. Dan ini pun juga bisa menimbulkan kondisi derita fisik yang sangat ekstrim. Penyakit bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah, kondisi-kondisi perubahan ini selalu akan muncul di dalam tubuh manusia. Nah, kalau seseorang tidak tahan dengan derita fisik, ya, maka timbullah penyakit dari penyakit yang ringan sampai penyakit yang sangat parah sekali. Dan ketika tubuh jasmani tidak mampu menahan kondisi itu, sakit karena berbagai macam faktor tersebut bisa menimbulkan kondisi-kondisi yang eh, eh, tidak berfungsinya kembali tubuh jasmani kita, yang disebut sebagai proses kematian. Nah, ini yang dimaksud sebagai derita atau penyakit fisik. Dan penyakit fisik ini tentunya memang bisa disebabkan karena faktor-faktor yang menyertainya. Selain dari faktor karma, juga karena faktor dari pikiran, cita. Tetapi juga ada karena faktor dari utu. Ya, utu itu adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan suhu ruang, aktivitas, dan lain sebagainya. Termasuk virus, bakteri yang ada di dalam tubuh kita, termasuk bagaimana kinerja hormon manusia, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah karena faktor ahara atau makanan. Jadi apapun makanan yang kita konsumsi itu juga menjadi sumber munculnya berbagai macam penyakit jika konsumsi makanan itu terlalu berlebihan ataupun terlalu kekurangan. Ya, jadi keseimbangan makanan, keseimbangan dari pikiran, kemudian keseimbangan dari suhu tubuh, keseimbangan dari faktor-faktor karma baik yang menopang, ini juga sangat mempengaruhi perubahan-perubahan fisik yang terjadi di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, ketika kita memahami penyakit fisik ini ada sebab-sebabnya, demikian juga kesehatan fisik ada sebab-sebabnya, maka kita juga sebagai umat Buddha yang disertai dengan kualitas kecerdasan dan kebijaksanaan, hendaknya juga ya membuat sebab-sebab baik untuk kesehatan fisik kita. Tetapi Guru Agung Buddha ternyata tidak hanya mengarahkan untuk seseorang itu memperhatikan kesehatan fisik saja atau berfokus pada kualitas jasmani saja. Tetapi hendaknya sebagai orang yang bijaksana juga harus ya menjaga kualitas kesehatan mental atau kesehatan batinnya. Karena kalau kesehatan mental dan batin ini tidak dijaga, maka seseorang akan punya potensi untuk munculnya jenis penyakit batin. Ya. Nah, di dalam Anggutara kelompok 4 dikatakan penyakit batin itu ada 4 jenis. Ya, ada 4 jenis. Apa saja itu? Yang pertama adalah rasa tidak puas. Ya. Jadi seseorang yang tidak memiliki kepuasan hati itu dikatakan memiliki penyakit batin yang pertama. Ya. Nah, seseorang menjadi tidak puas dengan kehidupan yang dimiliki, baik itu dari aspek makanan, tempat tinggal, ya, kemudian juga eh, apa yang sedang dimiliki saat ini, ya, dan juga hal-hal lain. Ya, seseorang yang dikuasai oleh ketidakpuasan dikatakan oleh Guru Agung Buddha sebagai seseorang yang memiliki ya jenis penyakit batin yang pertama. Karena ketidakpuasan inilah mendorong manusia untuk memunculkan jenis penyakit batin yang kedua, yaitu keinginan-keinginan. Ya, keinginan-keinginan. Jadi bagaimana seseorang muncul rasa ketidakpuasan itu sebagai sumber penyakit batin yang pertama, maka mendorong seseorang untuk memiliki keinginan-keinginan yang harus dipenuhi, yang secara kuat harus ya dituruti seperti itu. Nah, dikatakan keinginan ini adalah jenis penyakit yang batin yang kedua, selain ketidakpuasan. Ya. Keinginan dalam memenuhi hasrat, ya, kebutuhan-kebutuhan duniawi yang tidak ada habisnya karena rasa tidak puas tadi, karena penyakit batin yang pertama. Ya, sehingga kalau kita tidak pandai-pandai memilah-milah keinginan-keinginan kita, apa sih yang kita butuhkan saat ini, apa yang sudah kita dapatkan sekarang ini,
apa yang sudah kita miliki saat ini, kalau tidak disertai dengan kepuasan hati atau santuti, maka yang tumbuh adalah rasa tidak puas atau asantuti, ya. Dan yang eh, menjadi dorongan setelah muncul rasa tidak puas ini, maka akan menjadi munculnya keinginan-keinginan berikutnya, ya, yang mendorong manusia untuk memenuhinya, begitu. Nah, dari rasa tidak puas menimbulkan keinginan. Nah, ketika keinginan ini tidak tercapai, maka biasanya manusia akan menghalalkan berbagai macam cara, sehingga muncul penyakit batin yang ketiga, yang berupa keinginan jahat atau keinginan buruk, ya, berupa biapada. Jadi, untuk memperoleh atau mewujudkan keinginannya itu, ya, keinginan yang belum tercapai itu, dia menghalalkan berbagai macam cara. Misalkan orang karena tidak puas dengan kekayaannya, ya dia punya cita-cita ingin mengumpulkan kekayaan berapa banyak lagi, lebih kaya dari temannya, dari tetangganya, dari siapapun juga, misalkan begitu, sampai menghalalkan berbagai macam cara, yaitu dengan cara menipu, dengan cara mencuri, korupsi dan lain sebagainya, hanya untuk memuaskan keinginannya itu, ya, supaya dianggap sebagai orang kaya, misalkan begitu. Kemudian karena dia tidak puas dengan tempat tinggal, dia ingin, ya, eh, memperbaiki tempat tinggalnya sampai dianggap tempat tinggalnya layak, menjadi mewah, bukan hanya layak. Kadang kalau kita berfokus pada tempat tinggal sesuai fungsi, di mana itu bisa ditempati, bersih, rapi, nyaman, itu sudah cukup. Tapi untuk mendapatkan satu fungsi saja, kadang orang tidak puas. Jadi mencari tempat tinggal yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat berteduh, tempat untuk beristirahat dengan nyaman, yang bersih, yang rapi, tetapi eh, mencari faktor-faktor keindahan di dalam tempat tinggal itu. Jadi tempat tinggal yang mewah, yang megah, ya, dicari. Nah, sehingga tidak puas hanya sekedar tempat tinggal yang bersih, rapi, nyaman untuk ditinggali. Nah, keindahan itu butuh butuh satu upaya juga. Nah, upaya-upaya untuk mencapai keindahan kalau seseorang tidak memiliki kapasitasnya sesuai dengan porsi kebutuhannya, maka dia juga bisa menghalalkan berbagai macam cara. Ya, nah, keinginan-keinginan jahat ini atau keburukan-keburukan yang diupayakan oleh setiap orang bisa memicu juga, ya, munculnya penyakit mental atau penyakit batin yang ketiga, yaitu biapada. Sehingga untuk mencapai tujuan-tujuannya itu dia bisa menghalalkan berbagai macam cara. Nah, biapada ini, ya, ketika kuat di dalam diri seseorang, ya, niatan-niatan buruk ini ketika kuat di dalam diri seseorang, maka akan eh, memunculkan, ya, jenis penyakit mental atau penyakit batin yang keempat, ya, yang disebut dalam istilah dhamma, ya, dalam terjemahannya dikatakan sebagai keculasan atau kelicikan. Ya. Jadi biapada itu mendorong seseorang untuk memiliki sifat culas, sifat licik dalam mencapai usaha-usahanya, ya, dalam mencapai upaya-upayanya untuk memenuhi keinginan. Nah, maka Ibu Bapak, kalau kita mengetahui empat jenis penyakit batin ini yang diingatkan oleh Guru Agung Buddha sebagai salah satu penyakit yang harus diatasi, ya, bagian-bagian penyakit yang harus diatasi pada saat kita sedang mengalami kondisi sehat ataupun kondisi sakit jasmani, ya, maka kita juga harus waspada, begitu. Nah, sehingga penyakit jasmani bisa muncul karena kita sedang mengalami sakit jasmani saja. Tetapi kalau penyakit mental atau penyakit batin ini bisa muncul kapan saja, walaupun kita sedang sehat sekalipun, ini bisa muncul. Ya, artinya sehat secara fisik begitu bisa muncul. Nah, apalagi kalau sedang mengalami kondisi sakit, kalau ini sedang muncul akan sangat lebih menderita. Maka kita harus mengatasi penyakit mental ini dengan cara-cara, ya, yang dianjurkan secara bijaksana juga oleh guru agung kita. Nah, bagaimana cara-cara supaya mampu mengatasi penyakit batin supaya tidak menghasilkan derita batin yang lebih ekstrim lagi? Kalau kita bermula dari akar penyakit batin itu adalah rasa tidak puas, maka kita harus belajar untuk
menerima. Ya, menerima. Menerima apa itu? Menerima apa yang sedang kita hadapi saat ini. Perubahan-perubahan itu pasti terjadi. Baik itu perubahan yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Nah, perubahan yang menyenangkan ada sebabnya. Karena memunculkan kualitas-kualitas luhur di dalam batin kita. Sementara perubahan-perubahan yang tidak menyenangkan, itu karakteristiknya adalah penderitaan yang disebabkan karena tidak adanya kualitas luhur di dalam batin kita. Nah, maka kalau seseorang sedang diliputi oleh rasa ketidakpuasan, kebosanan, dan lain sebagainya, itu adalah ciri-ciri dari munculnya kualitas tidak luhur di dalam batin kita. Nah, bagaimana caranya kita munculkan perenungan tentang hidup bersahaja, ya, kesederhanaan, santu sako, ya. Jadi di situ kita munculkan rasa puas bahwa yang membawa pada kebahagiaan itu bukanlah benda-benda atau hal-hal di luar diri kita, tetapi rasa puas itu muncul karena hal-hal yang bisa kita kembangkan dari kualitas hidup bersahaja kita, ya, kualitas batin kita, begitu. Nah, disitulah baru kita akan bisa mulai menerima apa yang sedang kita miliki saat ini, apa yang sedang terjadi pada diri kita saat ini. Dan perubahan-perubahan ini, baik itu perubahan fisik ataupun perubahan batin, bisa kita tanggal 1 eh, Januari lalu terima menyampaikan dengan baik. antara lain, saya quote, keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 sangat menonjol karena mampu menavigasi ASEAN melewati landscape Ya, saya lanjutkan ya. Kemudian untuk mengatasi keinginan, ya, keinginan ini memang sangat halus sekali, walaupun didorong oleh rasa ketidakpuasan sehingga menimbulkan keinginan-keinginan dalam upaya untuk memuaskan kesenangan indera. Jadi bukan hanya berdasarkan atas aspek kebutuhan saja, ya, tetapi keinginan itu melebihi dari porsi kebutuhan yang kita gunakan. Kalau kita menjalani kehidupan ini, baik itu sebagai perumah tangga ataupun sebagai seorang pembajitan, kebutuhan perumah tangga itu ya sandang, pangan, papan, ya kesehatan. Ya, kalau empat kebutuhan itu sudah terpenuhi, semestinya itu adalah salah satu berkah. Ya, kebutuhan-kebutuhan itu membawa pada potensi kepuasan secara jasmani dan batiniah. Nah, hanya saja karena dorongan-dorongan keinginan, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang semestinya sederhana, yang semestinya cukup itu membuat manusia berupaya lebih ekstrim lagi. Bahkan ada yang mengatakan orang bekerja keras, ya pagi, siang, malam, mengumpulkan harta kekayaan. Tapi pada saat sakit, ya harta kekayaannya dihabiskan untuk upaya menyehatkan kembali tubuh fisiknya. Ya. Dan ini adalah satu perenungan semestinya untuk kita, bagaimana kita juga harus punya kepandaian atau kebijaksanaan dalam upaya menjaga, merawat tubuh jasmani dan batin supaya tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan kita. Jangan sampai kita hanya menjalani kehidupan ini hanya sekadar memuaskan keinginan, tapi tidak pernah mengenal rasa cukup, ya, untuk kebutuhan fisik dan batin kita. Nah, kalau seseorang tidak pernah mengenal rasa cukup ini, maka juga akan mendorong munculnya keinginan-keinginan baru yang tidak akan pernah ada habisnya, begitu. Tidak akan pernah ada habisnya. Dan penyakit mental kedua atau penyakit batin yang kedua ini akan menjadi sulit diatasi kalau seseorang tidak mengenalinya, begitu. Nah, cara untuk mengatasi tanha atau keinginan, ya, di dalam salah satu khotbah, ya, pertama Guru Agung Buddha, Sang Buddha menyarankan bahwa tanha itu harus dikenali, ya, duka, duka, duka harus dikenali. Kemudian tanha ini harus berupaya untuk dilenyapkan, ya. Nah, duka, duka eh, atau penyakit batin dalam bentuk ketidakpuasan tadi harus kita kenali, gitu. Ternyata yang mendorong keinginan saya adalah rasa tidak puas. Kalau kita tidak mengenali rasa tidak puas, untuk melenyapkan duka itu juga agak sulit begitu. Nah, maka tanha begitu menjadi sebab kemunculan duka,
Tanha itu adalah sebab kemunculan duka. Jadi munculnya duka itu ditandai dengan adanya tanha atau keinginan ini. Kalau keinginan ini tidak diketahui, tidak dikenali, kita maka akan sulit untuk mengatasinya juga. Maka mengenali keinginan kita sendiri ini juga sangat penting. Sampai pada poin di mana setelah dikenali, diketahui, kemudian berupaya, ya, dipilah-pilah apakah benar keinginan ini adalah satu kebutuhan atau ini hanya sekedar keinginan saja, memuaskan keinginan kita. Begitu. Nah, maka kalau kita mengenalinya sebagai kebutuhan, oke, ini berarti saya sedang butuh. Tapi kalau itu hanya sebatas pemuasan keinginan supaya dianggap apa dan lain sebagainya ya, nah ini juga harus dihindari atau dikurangi, dilenyapkan begitu. Nah, kemudian Bila pada, bila pada ini muncul karena seseorang tidak terpenuhi keinginan tadi. Ya. Jadi keinginan jahat itu muncul karena tidak terpenuhinya pemuasan nafsu indria. Ya. Contohnya kalau kita muncul kemauan jahat atau keinginan buruk terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap pasangan, terhadap siapapun itu. Ya. Itu juga bisa menjadi penyakit mental itu, penyakit batin yang ketiga. Contoh sederhananya, kita menginginkan pasangan kita seperti ini, tapi kenyataannya pasangan kita tidak seperti itu, ya. Sehingga muncul rasa tidak puas, kecewa dan lain sebagainya. Nah, muncul niatan buruk supaya bagaimana ya, supaya dia eh, memenuhi keinginan saya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara pasang gencatan senjata, ngambek ya misalkan gitu. Nah, itu adalah niatan buruk sebenarnya, pikiran atau melakukan suatu tindakan-tindakan keras berupa ucapan yang kasar, kemudian ucapan yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Itu juga didasari oleh biapada, ya, biapada, niatan buruk, ya, tujuannya supaya pihak lain sakit, ya, menderita. Nah, ketika kita muncul niatan buruk, tujuannya pihak lain menderita hanya untuk memuaskan keinginan kita. Nah, itulah yang disebut sebagai biapada atau niatan-niatan jahat. Ya. Nah, kalau kita muncul pikiran-pikiran semacam itu, walaupun itu di dalam pikiran saja, kita harus waspada. Segera harus hati-hati dengan pikiran-pikiran semacam itu. Misalkan kita eh, mengatakan hal lain, ya, atau orang lain, ya, tentang keburukan-keburukan mereka, memfitnah orang tersebut, mengatakan keburukan orang itu kepada pihak lain supaya muncul kebencian, muncul ketidaksenangan. Nah, ini juga nama lain dari biapada, ya, karena ingin memuaskan ya keinginan kita untuk dipuji kah atau untuk dihormati kah dan lain sebagainya atau dianggap kita bisa lebih baik kah dan lain sebagainya. Nah, ini muncul karena biapada, karena niatan-niatan buruk di dalam batin kita atas rasa tidak puas yang kita miliki. Nah, maka kita harus berhati-hati dengan penyakit batin yang ketiga, ya, berupa biapada tadi. Dan yang terakhir, penyakit batin yang keempat dikatakan sebagai kelicikan dalam upaya-upaya, ya, mewujudkan keinginan itu. Ya, kelicikan. Kelicikan ini berbeda dengan niatan jahat, walaupun didorong oleh niatan jahat juga. Kelicikan ini nama lainnya juga keculasan, ya, keculasan. Dan ini merupakan salah satu dari 16 pengotor batin juga, ya. Ya, kalau dikatakan di dalam jenis penyakit mental ini, di dalam anggota Ranikaya, empat, ya, jenis yang keempat. Nah, tetapi di dalam kelompok pengotor batin, ya, 16 jenis pengotor batin, kelicikan ini juga atau keculasan ini merupakan salah satu bagiannya. Nah, seseorang kalau di dalam batinnya ya belum menyadari munculnya berbagai macam keculasan batin atau kelicikan batin, ya, ini juga dikatakan masih memiliki penyakit mental, ya, atau penyakit batinnya. Nah, kelicikan ini nama lainnya adalah kelihayan batin dalam dalam memanipulasi, ya, kelihayan batin dalam memanipulasi kilesa. Ya. Jadi kita memunculkan batin yang memanipulasi, ya, niatan-niatan jahat begitu.
Ya, jadi sesuatu yang sebenarnya didasari oleh keinginan jahat atau keinginan buruk, kemudian dimanipulasi sebagai bentuk tindakan yang baik, ucapan yang baik, atau pikiran yang baik. Ya. Nah, ini ciri dan karakteristik dari kelicikan atau keculasan. Ya. Dan di dalam Dhamma, jenis penyakit mental yang keempat ini juga harus diwaspadai. Bahkan seseorang harus eh, berupaya tidak lengah dalam melihat ya pikirannya sendiri ketika dikuasai oleh jenis penyakit batin yang keempat ini. Kenapa? Karena seseorang kalau dikuasai oleh jenis pengotor batin atau penyakit batin yang keempat ini, ya dia dikatakan sebagai orang yang jahat, orang yang buruk, ya, orang yang papa, ya, orang yang nista, ya. Di dalam satu satu hal, Sang Buddha sangat eh, tidak pernah memuji, ya, seseorang yang berada dalam kondisi papa, nista, ya, atau kondisi batin dalam kualitas yang jahat ini. Nah, seseorang supaya bisa terhindar dari kelicikan, maka ia harus benar-benar ya memiliki kejujuran di dalam batinnya. Uju, suhuju. Kalau di dalam Karania Metta Sutta itu, faktor pertama yang harus dikembangkan oleh mereka yang berguna, ya, memiliki perilaku yang baik, adalah uju dan suhuju. Uju itu artinya adalah kejujuran. Kejujuran itu bukan hanya dalam aspek ucapan saja, tapi kejujuran di dalam batin kita. Melihat orang lain menderita, kita dengan jujur secara batin mengharapkan dia bebas dari duka atau bebas dari penderitaan. Bukan sebaliknya, oh dia dulu punya karma buruk, sering jahat, sering berkata kasar pada saya dan lain sebagainya. Begitu dia sakit, kapokmu kapan gitu ya. Oh, apa istilahnya mendoakan malah oh segera saja dia meninggal dan lain sebagainya. Tidak begitu. Tapi Uju ini benar-benar punya ketulusan di dalam batinnya, kejujuran di dalam batinnya. Begitu melihat pihak lain menderita, batin kita tidak termanipulasi oleh hal-hal yang sudah lewat. Tapi benar-benar berada dalam potensi saat ini kita mengupayakan kejujuran secara batinnya. Sehingga itu juga termanifestasi dalam ucapan dan tindakan kita untuk mau membantu, untuk mau meringankan beban mereka, dan lain sebagainya. Nah, lalu suhuju. Suhuju itu adalah ketulusan atau sungguh-sungguh jujur. Jadi orang yang tulus itu cirinya adalah tidak menginginkan pamrih apapun. Ya, atas perbuatan, ucapan, ataupun pemikiran-pemikiran, ide-idenya. Ya. Jadi dia tidak mengharapkan apapun dari kebaikannya supaya dipuji, supaya dia dikenal baik, supaya dia mendapatkan penghormatan, ya, mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya. Tidak, sama sekali tidak. Nah, ini membantu sekali seseorang untuk mengatasi keculasan atau kelicikan di dalam diri. Nah, kalau suuju dan suhuju ini bisa dikembangkan dalam batin seseorang, ya dia akan benar-benar menjadi seorang manusia yang unggul, dikatakan dalam hal-hal bajik, ya, dalam hal-hal bajik gitu. Nah, maka dalam upaya untuk mengembangkan meta, ya, melalui serangkaian kegiatan puja bakti, pembacaan parita, meditasi dan lain sebagainya. Faktor pertama dalam karania metasuta atau karania itu dalam tindakan ya. Tindakan berupa meta itu adalah uju dan suhuju. Nah, ini untuk menghindari salah satunya juga sebagai potensi untuk mengatasi kelicikan dan keculasan. Inilah Ibu Bapak pengingatan kembali terkait dengan dua jenis penyakit yang selalu dihadapi oleh setiap makhluk yang lahir, yaitu penyakit fisik dan juga penyakit batin. Penyakit fisik ini muncul karena kerentanan ya tubuh jasmani kita terhadap perubahan-perubahan fisik karena empat faktor pembentuk jasmani, yaitu dari faktor sisi unsur panas, ya padat, cair, dan udara yang disebabkan karena perubahan-perubahan dari cita, utu, ahara, dan kama. Dan juga jenis penyakit yang kedua adalah penyakit batin, yang di dalamnya ada empat faktor penyebabnya, yaitu rasa tidak puas, kemudian keinginan
kuat untuk memenuhi kesenangan indria, kemudian dorongan untuk melakukan perbuatan buruk atau keinginan jahat, dan yang terakhir itu penyakit mental atau penyakit batin yang harus kita waspadai adalah keculasan atau kelicikan batin kita sendiri. Nah, semoga melalui anusasana singkat ini ya kembali mengingatkan diri kita sebagai umat Buddha untuk senantiasa menjaga kesehatan fisik, tetapi juga tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik saja yang harus dijaga supaya kita terbebas dari penyakit fisik, tetapi juga menjaga kesehatan mental kita, mewaspadai munculnya berbagai macam penyakit mental, yaitu berupa rasa tidak puas, keinginan yang kuat terhadap pemenuhan nafsu indria, kemudian munculnya keinginan jahat, dan juga kelicikan serta keculasan batin kita. Nah, semoga semuanya senantiasa terberkahi oleh kebaikan-kebaikan dan niatan bajik bersama, mampu menjadi kekuatan untuk sahabat-sahabat Dhamma kita yang saat ini sedang sakit, mereka bisa terbebas dari penyakit. Dan sekarang yang sedang menderita duka, ya bisa terbebas dari duka. Ya, anumodana untuk semuanya. Terima kasih. Semoga semuanya berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu. Sadu, sadu, sadu. Anumodana yang saya hormati atas Silani Gunanandini yang katanya ini anusasana, tapi meaningnya sangat dalam dan susah diikuti. Wah, luar biasa. Dhamma yang diberikan pada malam hari ini. Saya mendapatkan banyak atas Silani. Sekali lagi Satu, sekali. anumodana. Ya, satu. Selanjutnya kurang lengkap kalau kita belum meminta anusasana yang lebih singkat dari Sukasin. Saya persilahkan Sukasin. Ya. Nah, suku datang. Yang saya hormati Mahara Ramani, Ibu Seli, ini awal tahun baru ini sangat biasa. Kami muliakan atas Silani Gunanandini, yang saya hormati Pak Romo, Ramani, serta saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita dimanapun berada, yang baik sedang mengalami secara fisik jasmani yang kurang sehat ini bergabung dengan kita. Semoga dengan semangat yang luar biasa. Terima kasih saya. Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa malam di awal tahun 2024 ini. Kita tadi sudah dituntun oleh Yang Mulia atas Silani Gunanandini ini, serta anusasana meditasi dengan pancaran kasih yang luar biasa. Kita nanti tahun ini sebentar lagi juga menginjak tahun baru Imlek atau tahun naga. Bahwa tahun naga ini adalah merupakan zodiak yang sangat sakral, karena zodiak ini tidak umum yang ada yang kita nampak, seperti contohnya kalau siu, macan, babi, tikus itu gampang. Tapi kalau zodiak naga ini benar-benar secret, jadi perlu kita benar-benar dibekali Dhamma untuk menghadapi tahun 2024. Mengapa demikian? Karena naga ini tidak segampang zodiak lainnya. Apapun yang kita kerjakan, baik itu istilahnya karma baik maupun karma buruk, akan terbias dalam tahun naga. Meskipun bisa kita katakan hanya berbuat sesuatu yang kurang baik, lalu kita melakukan
beberapa meditasi atau baca parita, nonsen, tidak bisa. Pasti akan terungkap semuanya. Jadi kita lebih baik dari awalnya baik sampai belakangnya baik, tentu jadinya akan baik. Itu tahun naga, bukan meden-medeni, tapi ini kenyataan. Kalau tidak, nanti kalau rasakan sendiri. Meskipun guru yang sangat yang katanya sangat pinter ataupun yang menggunakan suatu kekuatan yang spiritual untuk kekuatan agama atau apa, tidak bisa jalan. Harus benar-benar teori dijalankan sesuai dengan praktek. Karena saya sering mendengar dari para orang tua yang dulu itu, kalau tahun naga itu tahun yang sakral karena naga itu tidak sembarang, tidak seperti zodiak lainnya. Namun karena kita dibekali ajaran yang mulia oleh guru agung ini, selalu berbuat baik, ehipasiko, jadi kita tidak akan gentar. Tidak usah khawatir, semuanya akan menuntun kita di jalan yang benar dan baik. Semoga Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita semua. Sabe Satya Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Sadu. Itu tadi bekal dari suhu. Namanya suhu, wah memang betul-betul membekali tahun naga harus waspada gitu. Ya suhu, nanti saya waspada mulai sekarang sudah mempersiapkan kewaspadaan. Berbuat baik lebih banyak. Ya demikianlah serangkaian acara yang sudah kita lewati dari tadi pembacaan parita, kemudian meditasi yang sangat baik dituntun oleh Atasilani Gunanandini dan bekal dari suhu. Kemudian kita mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Romo Edis. Kami persilakan. Ya, baik. Yang terluhur, Atasilani Gunanandini, yang saya hormati Romo Ramani, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Untuk hari Selasa depan, tanggal 16 Januari, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin oleh Yang Mulia Bante Karunasilo. Ya, adapun bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit bisa menghubungi HP Wihara, HP saya juga dan juga ke HP Ramani Heli. Ya, semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana, dengan kekuatan kebajikan, kekuatan parita-parita yang kita bacakan bersama ini akan mengkondisikan saudara-saudara kita yang sakit semoga cepat sembuh, sehat kembali, bisa beraktivitas kembali. Dan juga saya mohon kepada Bapak Ibu yang sudah sembuh dari sakit bisa menghubungi kembali agar nama-nama yang sudah sembuh dari sakit bisa kami coret atau bisa kami hapus. Ya, selanjutnya bagi Romo Ramani Bapak Ibu yang ikut join pada malam hari ini, semoga tambah sehat, panjang umur, memperoleh kesejahteraan, kemakmuran, kejayaan, dan selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Demikianlah kita sudah sampai pada penghujung dari semua acara pada malam hari ini, pertemuan GAS pada tanggal 9 Januari 2024 menjelang Sinca, masuk tahun naga, kata Suhu Kasin tadi. Marilah kita menutup dengan namakara. Patidana dulu, Ramani. Oh ya, maaf. Marilah kita
memancarkan jasa-jasa kebajikan kita yang telah kita lakukan pada malam hari ini melalui Parita Patidana. Hang damayang patidanang karomase punya sidhani katasa yananani katanime tesanca bagino hontu satanan tapamanaka yepia gunawanta ca mayang mata pitadaro ditame capya ditawa ane maja taverino sata titanti lokasming te buma catu yonika panceka catu okara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napa jananti dewate sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera suka jiwino kema padan cepa pontu te sasasi jatang subah. Sadu, sadu, sadu. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa, seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersifat netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri atas 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan di alam kecil. Semoga atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah akhir dari acara pertemuan GAS pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan Namakkara Patha. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Demikianlah sekali lagi saya ucapkan anumodana bagi yang luhur atas Silani Gunanandini pada Sukasin kepada kesempatan yang diberikan kepada saya dari Pak Edi atau Romo Edi. Saya ucapkan terima kasih, dan kepada saudara-saudara yang pada hari ini hadir dan ikut membacakan parita bagi kesembuhan saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit. Semoga dengan dibacakannya parita-parita dan mendengarkan anusasana, melakukan meditasi yang telah dipimpin oleh Yang Luhur atas Silani Gunanandini, semua yang sakit segera sembuh dan mendapatkan ketenangan batin. Semoga semua makhluk berbahagia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah
Saya kembalikan kepada admin. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Silakan, Mbok D. Oke. Terima kasih semuanya. Luar Terima biasa kasih. sudah Terima kasih amat Terima sangat kasih amat semuanya sangat yang berguna. modana. Sehat-sehat. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya, Iya, nanti baik. ketemu lagi minggu Terima depan dan di kasih lain waktu ya, Sila. Sila. Selamat malam. Aduh, Wandam, ya. Sila. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya. Malam. Salam Ya, sehat. Ustazah, nggak Selamat apa-apa ya, malam, Romo. Suhu. Kita tutup ya. Sehat-sehat. Sehat-sehat selalu 54321. Sila sehat-sehat juga. Iya, terima kasih. Terima Terima kasih kasih, Iya. Sila. Bye-bye Iya. semuanya. Sampai Baik, selamat ketemu malam minggu depan. semuanya. Dan Saya semuanya izin sekali ya nggak bisa sebut untuk Ya. satu-satu. meninggalkan ruangan. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Bye-bye. Bye.